Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, saya Rivaldi Maulana Firmansyah dengan NPM 20081010163 dari kelas D081 mata kuliah Metode Numerik Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan juga mendemokan program yang telah saya buat guna memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Metode Numerik dari semester 3 ini. Judul dari program atau program yang saya buat ini adalah program penyelesaian persamaan nonlinear metode tertutup yaitu metode biseksi dan juga metode terbuka yaitu metode iterasi sederhana. Baik, langsung saja kita masuk atau langsung saja saya akan menjelaskan sintaks-sintaks yang ada dalam program yang telah saya buat ini. Untuk yang pertama, di sini saya memanggil atau membuat sebuah fungsi komen untuk memberi judul pada program yang telah saya buat dan juga untuk memberi data pribadi yang saya miliki. Setelah itu, di sini saya mendeklarasikan sebuah validator untuk memanggil sintaks-sintaks yang akan digunakan dalam program nantinya. Di sini ada 5 validator yang saya panggil, yaitu ada stdio.h, ada stdlib.h, ada conio.h, ada math.h, dan juga ada windows.h. Setelah saya mendeklarasi validator yang akan saya gunakan nanti, kemudian di sini saya memanggil fungsi void untuk loading dalam program yang saya buat ini. Dalam program yang saya buat ini, untuk loading program ini, saya nanti akan memunculkan tulisan welcome to program. Kemudian lanjut untuk sintaks dari fungsi metode biseksi dan sintaks untuk program metode biseksi. Di sini untuk fungsi dari metode biseksi kita sesuaikan dengan soal yang kita dapatkan atau soal yang kita terima. Jadi di sini saya mendeklarasi sebuah fungsi double yang dinamakan fx_b dengan x ini bisa diubah atau dimasukkan sesuai dengan inputan kita nantinya. Kemudian untuk sintaks program metode biseksinya kita menggunakan fungsi void dari biseksi supaya nanti kita bisa panggil di dalam sebuah fungsi utama yaitu integer main. Nah, untuk void biseksi ini sendiri yang pertama ini saya akan menampilkan sebuah fungsi yang akan dipakai atau fungsi yang kita miliki yaitu ini x pangkat 2 dikurangi eksponen pangkat x ditambah 1 sesuai dengan ini karena kita memasukkan sesuai dengan soal yang kita dapatkan. Kemudian saya mendeklarasi variabel yaitu ada double fx dengan array 100 atau bisa dibilang dengan data maksimal 100. Kemudian ada double a, b, c, fa, fb, fc dan juga error. Kemudian di sini ada integer, iterasi dan juga n. Kemudian di sini kita akan menginputkan inputan-inputan yang akan kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Di sini yang pertama kita akan memasukkan batas bawah yang kita tentukan untuk mendapatkan sebuah nilai double A. Kemudian di sini masukkan batas atas yang kita tentukan untuk mendapatkan nilai double B. Dan kemudian yang ketiga ini kita masukkan nilai toleransi error sesuai yang ada di soal. Dan contoh penulisannya seperti berikut. Untuk mendapatkan nilai double error dan kemudian untuk yang terakhir kita masukkan jumlah iterasi maksimal yang kita inginkan untuk mendapatkan integer n. Kemudian untuk sintaks ini fa sama dengan fx_b a ini yang dimaksud adalah untuk fa sama dengan nilai fx_b kita masukkan nilai batas bawah yang kita tentukan ke dalam x-nya ini tadi. Dan kemudian untuk fb sama dengan fx_b itu berarti untuk nilai fx_b kita masukkan batas atas yang telah kita tentukan nantinya. Kemudian kita akan lanjutkan. Jika fa dikali fb lebih dari 0, maka kita akan menampilkan output agar tidak ditemukan antara range A yang telah kita masukkan tadi dan juga B yang telah kita masukkan tadi.
Ini sesuai dengan teorema atau rumus yang ada pada program metode biseksi. Tapi jika FA dikali FB kurang dari 0, maka kita akan melanjutkan pada sintaks-sintaks ini untuk menampilkan sebuah tabel yang berisi iterasi, batas bawah, batas atas, kemudian C, FA, FB, FC, dan juga FA dikali FC. Nah, ketika iterasi kurang dari sama dengan N, maka C sama dengan A plus B dibagi 2. Kemudian untuk Fx iterasi sama dengan Fx underscore B dimasukkan dengan nilai C yang kita terima tadi dari A plus B dibagi 2. Kemudian untuk Fc ini adalah sama dengan Fx underscore B C. Jadi untuk Fc ini kita kembalikan nilai untuk Fc ini akan sama seperti sintaks dari ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan memberikan atau men-outputkan nilai yang akan dihitung. Nah, kemudian jika FA dikali Fx iterasi atau Fc kurang dari 0, maka B sama dengan C, Fb sama dengan Fc atau Fx underscore B, C. Tapi jika FA dikali Fx iterasi atau Fc sama dengan 0, maka C sama dengan C, Fc sama dengan Fx underscore B, C atau Fc. Tetapi jika FA dikali Fc atau Fx iterasi ini lebih dari 0, maka A akan sama dengan C, dan FA akan sama dengan Fx underscore B, C atau Fc. Kemudian, jika F absolut B min A kurang dari sama dengan error, sedemikian hingga iterasi lebih dari E-1, maka berhenti. Atau akar akan didapatkan. Seperti itu untuk program dari metode biseksi. Selanjutnya kita akan membahas sintaks dari fungsi dan juga program metode iterasi sederhana. Untuk fungsi dari program metode iterasi sederhana sama saja dengan metode biseksi. Kita masukkan sesuai dengan soal yang kita dapatkan. Nah, untuk itu, soal dari metode iterasi sederhana ini sama dengan soal metode biseksi. Jadi, kita masukkan sesuai dengan soal yang tadi, untuk X pangkat 2 dikurangi eksponen pangkat X plus 1. Tapi, untuk deklarasinya kita berbeda. Untuk deklarasinya, saya menggunakan double fx underscore i untuk fungsi metode iterasi sederhana. Kemudian di fungsi dalam metode iterasi sederhana terdapat turunan dari fungsi yang pertama untuk melakukan perhitungan dalam fungsi metode iterasi sederhana. Di sini saya mendeklarasikan double gx untuk turunan dari fungsi yang pertama dan mendapatkan SGRT atau akar dari eksponen pangkat X dikurangi 1. Di sini saya juga mendeklarasikan double E untuk mendapatkan F absolut dari fungsi Fx underscore 1 dengan nilai X yang nanti akan dimasukkan. Kemudian kita masuk ke sintaks dari program metode iterasi sederhana. Di sini saya juga menggunakan fungsi void dengan nama iterasi sederhana yang nanti akan saya tampilkan dalam fungsi utama. Di sini untuk awal dari program fungsi iterasi sederhana, saya akan menampilkan sebuah tulisan yang memberitahu fungsi yang akan dipakai dalam metode iterasi sederhana ini. Jadi di sini juga kita tulis sesuai dengan soal yang kita dapatkan, yaitu untuk soal yang saya dapatkan adalah fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi eksponen pangkat x ditambah 1. Untuk turunan fx atau gx sama dengan SGRT atau akar e pangkat x dikurangi 1. Kemudian di sini saya juga mendeklarasikan variabel untuk iterasi sederhana, yaitu ada float x, y, n, error, dan juga iterasi sama dengan 0. Kemudian di sini kita masuk ke dalam sintaks untuk inputan yang akan kita masukkan nantinya, atau inputan yang akan kita inginkan dalam mencari hasil dari
fungsi metode iterasi sederhana sesuai dengan soal yang kita dapatkan. Untuk yang pertama, kita masukkan tebakan awal untuk X atau X sama dengan 0 yang berada di iterasi 0. Dan kemudian kita akan mendapatkan X. Kemudian kita masukkan nilai toleransi error sesuai dengan soal yang ada dan sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk penulisannya seperti ini, sama sesuai dengan metode biseksi tadi. Dan kemudian kita akan mendapatkan float error. Kemudian kita masukkan jumlah iterasi maksimal yang kita inginkan. Kemudian kita akan mendapatkan n atau float n. Nah, di sini saya akan menampilkan tabel untuk membuat tampilan menarik seperti yang ada di program metode biseksi tadi supaya lebih rapi tampilannya. Kemudian di sini saya menampilkan dalam tabel yaitu ada iterasi keberapa, dan kemudian ada X, kemudian ada GX atau turunan dari FX, kemudian ada FX. Selanjutnya, di bawah dari deklarasi tabelnya ini tadi, atau penampilan tabel, saya menampilkan perhitungan dari fungsi yang sedang berjalan, atau fungsi yang terjadi sesuai dengan inputan yang saya masukkan. Yang mana di situ nanti ada iterasi, kemudian X, ada turunan dari Fx atau Gx, dan juga ada Fx_Ix atau fungsi yang ini, fungsi yang awal ini. Untuk Gx-nya juga fungsi yang ini. Kemudian ketika Ex atau F absolute Fx_Ix ini sesuai dengan X yang ini lebih dari sama dengan error dan juga iterasi kurang dari n-1, maka X sama dengan Gx dikali dengan X, atau Gx diinputkan dengan X yang kita masukkan tadi, Gx ini kita masukkan dengan X yang kita masukkan tadi, dan juga Y sama dengan Fx_Ix, atau Fx ini kita masukkan dengan nilai X yang ini, X yang kita masukkan untuk tebakan awal tadi. Kemudian setelah itu kita printf atau kita beri output yang menampilkan iterasi +1, kemudian X, kemudian Gx, X atau turunan dari X dengan X tebakan awal tadi, kemudian dengan Fx_I yang sudah diberi nilai dari tebakan awal yang kita berikan tadi. Kemudian iterasi akan bertambah sesuai dengan fungsi yang berjalan sampai angka penyelesaian kita dapatkan. Kemudian kita masuk untuk fungsi yang utama. Dalam fungsi yang utama ini saya mendeklarasi beberapa variabel, yaitu ada in awal, char nama dengan data maksimal 50, kemudian ada char npm dengan data maksimal 11, dan kemudian ada char kelas dengan data maksimal 4. Nah, di sini saya juga ingin menampilkan tampilan yang berbeda untuk program, yaitu dengan memberi sistem color F0 untuk memberi warna pada program, yaitu warna putih. Kemudian di sini saya memanggil fungsi loading atau void loading yang telah saya jelaskan di awal penjelasan tadi. Kemudian saya di sini memanggil sistem CLS untuk membersihkan dari tampilan loading program. Nah, kemudian di sini saya memberikan kesempatan pengguna untuk menginputkan data diri yang akan ditampilkan untuk menu program yang utama nantinya. Ketika pengguna selesai menginputkan nama, npm, dan juga kelas untuk mengisi data diri dari pengguna program, setelah itu akan muncul note untuk perhatikan keyword yang akan diinput. Nah, untuk melanjutkan program kita harus memilih angka 1 supaya kita masuk ke dalam program yang utama. Jika dari program atau pengguna program memilih angka 1, maka kita akan diberikan pilihan program. Nah, untuk if awal sama dengan 1 atau pilihan program sama dengan 1, saya mendeklarasikan variabel char pilihan dan juga in ending. Kemudian menampilkan data pengguna program, yaitu ini, nama npm dan juga kelas. Setelah itu saya menampilkan menu program yang akan dipilih. Nah, untuk menu programnya di sini diawali dengan judul program, yaitu program penyelesaian bersama linier, kemudian menu program dan juga
pilihannya. Untuk pilihan pertama adalah penyelesaian bersama nonlinear metode tertutup metode biseksi, dan yang kedua adalah penyelesaian bersama nonlinear metode terbuka metode iterasi sederhana, dan yang ketiga adalah exit program. Kemudian kita akan disuruh memilih program yang akan dijalankan. Maksud saya pengguna yang akan disuruh memilih program yang akan dijalankan. Ketika pengguna memilih satu, maka program penyelesaian persamaan nonlinear metode tertutup metode biseksi akan dijalankan. Kemudian di sini saya memanggil void biseksi seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk melakukan sebuah perhitungan dari program metode biseksi sesuai fungsi yang sudah dideklarasikan sendiri tadi. Kemudian jika kita selesai menjalankan programnya, maka akan ada pilihan apakah kita ingin mencoba program lagi. Jika kita mengetik satu, maka kita akan melanjutkan program. Jika ketik sembarang, maka kita akan keluar dari program. Seperti ini. Nah, kemudian jika kita memilih program yang kedua, maka program penyelesaian bersama nonlinear metode terbuka, metode iterasi sederhana akan berjalan. Kemudian di sini saya menampilkan void dari iterasi sederhana, program dari iterasi sederhana yang telah saya jelaskan tadi. Dan kemudian akan sama seperti pilihan pertama, jika kita selesai menggunakan program, selesai mendapatkan hasil dari program, kita diberi pilihan apakah ingin menjalankan program atau tidak. Kemudian, jika kita memilih angka 3, maka kita akan keluar dari program. Kemudian, jika kita salah untuk menginputkan pilihan 1, 2, atau 3, misalkan kita melakukan pilihan 4 atau yang lainnya selain 1, 2, dan 3, maka akan muncul tulisan perhatikan pilihan dengan baik. Kemudian kita disuruh untuk ketik 1 untuk kembali ke menu program dan ketik sembarang jika ingin keluar program. Nah, kemudian jika dari itu semua kita tidak memilih satu, maka jika kita tidak memilih satu pada awal ini, pada awal pilihan untuk input keyword ini, maka kita akan diberitahukan bahwa keyword salah, ulangi inputan data dan perhatikan inputan dengan benar. Seperti itu. Untuk penjelasan sintaks dari program yang saya buat, cukup sekian. Mungkin akan saya lanjut dengan demo program yang akan saya coba untuk sekarang. Oke, langsung saja kita akan coba program yang telah saya buat ini. Kita pencet F11 untuk running dan compile. Nah, keluar loading dari programnya. Kita masukkan data diri dari pengguna program. Nah, kita harus inputkan keyword 1 untuk melanjutkan program penyelesaiannya. Kita input 1. Nah, di sini kita akan melihat data diri dari pengguna program. Kemudian di sini ada pilihan dari program. Untuk program ini kita akan coba cocokkan atau sesuaikan dengan tugas-tugas menggunakan Excel yang sebelumnya kita pernah atau saya pernah kerjakan dalam tugas-tugas sebelumnya. Untuk yang pertama akan saya coba menggunakan metode biseksi. Berarti saya pilih 1 untuk melanjutkan metode biseksi. Kemudian kita melakukan coba untuk mencoba batas bawah min 2 dan batas atas 1. Kita coba terlebih dahulu. Batas atas 1. Toleransi errornya 10 pangkat min 7. Iterasi maksimalnya 10. Kita lihat apakah sama. Baik, sama ya untuk metode biseksinya. Kemudian kita lanjutkan program lagi, kita coba lagi dengan iterasi atau batas bawah dan batas atas yang lain. Misal kita coba dengan min 1 dan 1 dengan toleransi error 10 pangkat min 7.
iterasi 10 sesuai dengan Excel yang ada. Kemudian sekarang kita coba untuk iterasi sederhana. Kita ketik 1. Kita coba untuk iterasi sederhana, berarti kita ketik 2. Nah, untuk iterasi sederhana kita coba lihat programnya. Untuk tebakan awal yaitu X sama dengan 1. X sama dengan 1. Toleransi errornya 10⁻7. Dan untuk iterasi maksimalnya kita coba 9. Nah, karena yang keluar adalah 6416,41 sesuai X yang keluar. Oke, baik. Coba kita pilih 3 untuk exit program, karena kita telah selesai mencoba program yang kita laksanakan. Akan muncul tulisan terima kasih telah menjalankan program, sampai jumpa kembali. Nama dari pengguna program yaitu saya, Revaldi Maulana Firmansyah. Oke, baik, itu saja presentasi dan demo program dari program penyelesaian persamaan nonlinier metode tertutup, metode biseksi, dan metode terbuka metode iterasi sederhana dari saya, Revaldi Maulana Firmansyah, dengan NPM 2008 1010163 dari kelas D081. Kalau ada kurang atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.